Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prita Salma dari Prodi Teknik Komputer dan kelas TK3B. Di sini saya akan menceritakan ataupun membahas tentang alur sistem kerja struktur dan unit fungsional dasar komputer. Hal ini pertama-tama dimulai dari input device. Di sini kita akan ambil contohnya, yaitu saat kita ingin mengetik pada keyboard yang nantinya akan ditampilkan pada monitor jika kita sebagai seorang user ingin menampilkan huruf A. Jadi kita pencet huruf A pada keyboard sebagai inputnya. Lalu, keyboard nantinya akan mengirimkan data teks ke CPU melalui I/O ports. Seperti halnya dengan oke, huruf A akan aku sampaikan pada CPU untuk menampilkan huruf A. CPU sendiri nanti akan menerima data dari I/O port melalui data bus. Dan juga control bus yang fungsinya itu sendiri untuk mengirimkan sinyal kontrol dari CPU ke komponen lain dalam sistem ataupun mengatur operasi dan alur kerja komputer. Lanjut. Pada CPU, perintah tadi akan diterima CU atau control unit. CU mengambil perintah dari memori dan mengontrol alur kerja komputer. Ini berfungsi sebagai pengatur utama itu sendiri. Dan nantinya CPU memproses data tersebut menggunakan ALU atau Arithmetic Logic Unit, yaitu proses untuk menampilkan A pada monitor. CPU menyimpan hasil proses data di memori. CPU mengirimkan alamat memori hasil proses data tadi ke memori melalui address bus. Address bus itu sendiri adalah jalur komunikasi yang digunakan oleh CPU untuk mengidentifikasi alamat fisik di memori atau perangkat I/O. Ini memungkinkan CPU untuk menentukan lokasi data yang akan dibaca ataupun ditulis. Lalu, dilanjutkan dengan nantinya CPU akan mengirimkan sinyal read ke memori, yaitu untuk membaca hasil proses data yang tadi dan menggunakan databus sebagai jalur komunikasinya, yaitu mengirimkan data dari CPU ke memori dan perangkat lain dalam bentuk biner 1 atau 0. Ini digunakan untuk mentransfer data yang aktual. Atau bisa kita bilang, pada awalnya CPU itu tidak bisa membaca huruf A untuk nantinya akan ditampilkan, melainkan bentuk biner dari huruf A itu sendiri, seperti huruf A itu huruf binernya apa, dan itulah yang nantinya akan dibaca oleh CPU. Dan pada memori itu sendiri nantinya ada dua jenis, yaitu memori utama RAM dan memori sekundernya yaitu ROM. Memori utama digunakan untuk menyimpan data dan program yang sedang digunakan oleh komputer, sedangkan memori sekunder digunakan untuk menyimpan data dan program secara permanen. Lalu penjelasan lainnya juga yaitu pada RAM atau Random Access Memory. Data yang diperlukan oleh CPU akan dikirim di RAM, dan ini adalah tempat penyimpanan yang cepat. Dan sementara untuk memungkinkan CPU mengakses data dengan cepat. Lalu ada ROM. ROM sendiri disebut dengan Read Only Memory. ROM berisi instruksi dasar program yang diperlukan untuk menjalankan perangkat keras. Lalu, memori akan mengirimkan hasil proses yang tadi ke CPU melalui databus. Kembali lagi ke CPU ya, yaitu huruf A yang nantinya akan kita tampilkan huruf A-nya. Dan CPU mengirimkan data hasil proses yang telah selesai tadi ke output device melalui databus. Output device di sini itu adalah monitor ya. Lalu, terakhir, output device akan menampilkan data hasil proses penggunaan atau ke lingkungan luar. Atau bisa kita bilang, nantinya huruf A yang telah ditampilkan pada monitor itu dapat kita lihat sebagai seorang user. Dan selesai deh prosesnya. Sekian, jika ada salah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.